Aili hadil kalimah. Dawi Abdul Hasan Asy'adili. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Nah, itu hikmah. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar. Bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat. Dan itu saya anggap lebih mandi karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad. Mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukminah. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh wadok, roh apike. Jajal wis sering ketemu, nak ora sering kecewa. Lah ini akwal. Jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Tauhidmu Harus Benar Jika Ingin Dimaafkan. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau sampai Syawal sampai desan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka. Mulai pokoknya kalau bolak-balik matur. Kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yo mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran apa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu wong kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Maaf na angkum imanukum." Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, "Oh, beda. Saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara wae komen wae, ana komen wae. Nah ini penting. Mulane dibak sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati
wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idzam. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Ana gunungnya gunung Semeru ta gunung Merapi mun kuwatah. Paham ya? Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca tek-teknya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman. Iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan la dina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyata, artinya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini gak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin gak ada Tuhan, berarti gak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin gak ada sebab atau gak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu gak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, yo saya udah gedeng bareng, goblok bareng bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah, terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan, karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bilang kausa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa bayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu. Lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3 tadi. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan, karena kadung dituduh 3. Kan nggak keren dituduh 3. Corong Jawa semuanya aku dewan jago, honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut liyat tabi'akul umatin matabu. Semua umat ditakdir
mengikuti apa yang mereka sembah zaman dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh minta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat itu gara-gara ketemu santri lugu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. Kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikannya pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono itu disebut wajibil wujud. Zat sing mesti wujud. Manane wajibil wujud lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman iku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuhe pangeran fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuhe Abdul Hasan Asy'adili, kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya bertanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir li dzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan balik istighfar dulu baru. Nah di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya kadung ora apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno. Wah, kasus itu. Sensitif ya. Normalnya berarti mereka betul adab sadiliyah. Macam pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang lapatkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale. Lane nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan pindho terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat Allah la ilaha illallah. Wis niku jelas. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya rawi tetap apa? Barang apa tetap dua wale nak barang apa tetap. Duit 100.000 ulah wale tetap apa? Itu bojo ayu ulah wale tetap apa? Sing elek iku tetep elek. Gak usah dijerok-jerokno, mari sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Sadiliyah, bapak saya sangat-sangat Sadiliyah. Memang kalau madzhab pelaksana Sadili itu sababul hufron adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar. Bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para
malaikat. Dan itu saya anggap lebih mandi lah, karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukminat. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah, didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan Asy'ari. Tapi nak mazhab sampean diwalik, yang kebaik sampean mazhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik diulah-walik tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir terus diulah-walik. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nampa sesuatu sing ilmiah. Wong wapian. Allah benten be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan malane kula suwun nggih kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nah kowe nak maknane Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbib. Musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab, Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi tidak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Jadi di sini pentingnya tadrib, pentingnya proses tawabat. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Enggak ada ya ayuhan nasu ubudu wah dulu karena Allah itu enggak dijangka akal. Makanya disebut rabbakum. Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya ayuhan nasu ubudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran, itu siapa ya Rasulullah? Itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras ya. Terus nak gawe urutan nak iso ya kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso yo sak isane. Timbang rubah tahlil jamu wong akeh malah ra disangoni malah repot. Bener aja ke bid'ah mau enggak bener. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana teman yang senang itu orang Islam, dia keren ya. Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, wong menghujat lah, wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bonsani bakas ahli kitab. Ya, ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mergo Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan.
Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'had salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran Qurani. Karena salaf ora iso salaf titik kali kaifi. Masalah kan. Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab Al-Karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong, makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu kata. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa wa ta'ala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya makruh. Orang nanti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren jadi gitu. Dulu jadi pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji sopo orang pondok disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron, Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi. Kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah dulu karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan Trinitas, 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok jajah aja. Lah kowe kadang ya ora goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairo itu dia ngakui Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya, raja dan Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang di ayat, paham ya? Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas.
Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang di duit dipuji, wah bah itu zuhud. Sekarang dia nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh. Wes latih duit, latihan duit dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya juga menjadi rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri ini sedikit keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iki mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana murna, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana mati sing teko akeh, mau teko, oh gak keren. Tapi nasi mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sofyan. Saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, wis tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis mergo bolak-balik bangkrut terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau kalian ini makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Kalau suwon mari gitu, Pak. Kata sekolah cerita berkali cerita, saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun, nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa enggak disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang Boy bangsa kono. Kalau Nabi Adam itu turunan di India, Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nah Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur boten ada. Jare nah ana wong umroh kepen ros sepeda iso. Ini bodoh ini yakin deh. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Ami ya Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Madinah disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak. Tapi sekarang orang ngira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah diterangno ora mandi kaya wong pun minoritas. Untung dibolos sampean gelem ngono lumayan go rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan.
Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulillah karena beliau zuriyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama dengan orang Medina. Yang dikitabi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang, padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama, karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha salisu salasa. Atau yang kulul laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah, Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya, tidak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi kena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira bacai serban, sebelum pidato, berbau khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis yang tes. Saya ini terkenal seorang yang ngetes. Anggap pidato sing ora akeh kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah kok repot mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kene sing alim risi, piye? Oh risi banget kan. Kalau kula cara kuping kula protes wis protes. Wong kok dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok ya. Ya itu kayak gitu. Dulu disebut kiai itu ngliwati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nek celuk kiai coba enggak ora ono seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jenis Muwatta. Muwatta itu disepakati. Maknanya Muwatta itu karena Muwatta itu ala kadza. Saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum Muwatta. Fasamaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau uji kiai. Ya, malah repot lagi, nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben anak malu nafal aku amal. Ya, tadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca nggih. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Toh wa ilahuna te pangeran kita wa ilahuna pangeran sira kabeh itu mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan?
ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Nah, alim rasa cangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wahid. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wahid. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari, itu khatam jurumnya ulama. Kalau cari roh definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saya ini hatam takrib ya hatam. Ya tapi alhamdulillah, moga zaman akhir sarannya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Mau dunia berubah, ya kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah, ini kan jelas. "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Pulau kerungu itu, waduh, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Mulai pulau itu, semoga-moga. Mulai pulau seneng kalau sampean. Orang saya ngadil aku lumayan lah, gue rame-rame. Tapi pulau bener yakin pulau bener. Ini yakin bener tadi ya. Pokoknya sampai tak omongi. Pokoknya kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling. Mau itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3. Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6 awal juz 7. Catat nak raiso. Cuma paham ya? Akhir juz 6 awal juz 7. Pokoknya ngono, was masalah. Wae kula insyaallah nerangno niki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau niki kula ngaos nginjang prai pantes-pantes ya bodoh ngene kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan sing suka ben atau omah tuku karpet sing. Ya dicari bojo nak ngamuk kok dene omah lah. Pokoke Joko jamu kok ora ono. Kula niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah ngaji hikam wong tuwek-tuwek Gus. Apa mapak itu kodar kalau wacana hikam mah. Mari ke mondok di kono lha piye nek. Jadi wong tua-tua sing wis mati-mati ku ana anak diputu. Ning omah wae. Lha piye Gus?
Bojomu ngamuk kok ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk kok ana sing. Ya ana sing kuwatno dadi. Enak wae-wae wong ngamuk tinggal apa? Ngaji. Para bodoh kan seru ya. Lan kalau suwon sesuk prai wae Kang. Nah, diamuk aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungokno. Kudu apa? Napa kok ora iso ngono ora gelem bangune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahut nasut yang itihad tadi, yang lakot kafarol ladina qalu inna huwal Pasihun Maryam. Mulane hafal Quran, ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda tidak tahu. Terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro Hulul dan Itihad. Sehingga innahu huwal Masihun Maryam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun siji. Jelas ya, dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nang kalau kita lagu maring Allah muslimun iku wong sing nyerah kabeh, mutiun nanti sing nyerah kabeh, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mongkon-mongkon sing wis kasebut anjalna nuruna ingsun ila kamaring sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nurono kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau Taurat ing Taurat wa khairuha lan yani Taurat. Alladzina mengkote wong akeh atena kamare ingsun ing alladzina alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan ghairi iku yuk minu nabi. Iku iman sapa ladina bi kelawan kitab Al-Qur'an bisa Quran. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil, sing waras. Waladina atinul kitab sing waras. Nah, sing waras ke ngelawan. Wa min haula mayu'minu bi. Allah nggih jujur, wa min haula mayu'minu bi, sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman ahli Makkah mayu'min. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Itu yuharrifunal kalimah napa amma wadi. Sebagian ayat yuharrifunal kalimah min ba'di napa mawadi. Wa min haula ahli Makkah taman de wong miru kang iman sepuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang kari bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun ba'da dhuhuri ya sause pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir. El yahudu dikse wong Yahudi. Wa dhaharolan pertira lahum kudu wong Yahudi utawa kedue kafirin apa anal Qur'an satemene Qur'an haqqun haq. Wal ja'iyya lan satemene wong sing teka. Anal Qur'ana haqqun wal ja'iyya wa anal ja'iyya bil Qur'an yo muhiqqun wong sing hak. Tapi wa jahadu lan ingkar sapa wong Yahudi dalika mungkon-mungkon kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku tatlu iku maca sira Muhammad ing kopi sangis ing Qur'an iki sedurunge Qur'an ing kitabin ing kitab apa. Muhammad sebelum kamu dapat Quran itu nggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah, bukan karena bisa baca. Wala takhutulan ora nulis sirahu ing Quran biyaminika kelawan tangan tengen sira. Dan kamu tidak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta'ala menawa sira Quran ya iso maca katiban tur iso nulis. Larta baik dene dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batala kebenaran al yahudu sing Yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fi Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la yaktub. Alladzi utawi nabi akhir zaman fi Taurat ing dalam Taurat iku annahu satune nabi ku ummiyun ku ummi. Ummi maknane ke ibu-ibuan, cacilik niku. Maknane cacilik niku kan rung iso nulis, rung iso maca. Maknane la yaqra ora iso maca sapa ummi wa la yaktub lan ora iso nulis sapa ummi. Balwa bali uta Quran Al-Qur'an wis Quran lan kang cita kang teko sira bi lan Quran iku ayat dan berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh putu kang den paringi sapa aladina al-ilma ilmu. Ail mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfaduna padha ngapalno utawa padha jaga sapa al-mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa ilal zalimuna kecuali pira-pira wong zalim el yahudu dise wong Yahudi. Wajah hadulan padha
ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayat ya Allah, badha dzuriya sausi dzuri ayat, pertelane ayat lagu kedue wong Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau apa ahli kitab ai kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun rabbi. Halla unsila. Boyo diturunno alaihi ngatasé Muhammad apa ayatun ayat rabbi saking pangerane Allah. Pangerane Muhammad wa fi qiraatin ayatun. Nah qiraat kita kan ngangge mufrad ayatum rabbi. Wa laula unsila alaihi ayatum rabbi wa fi qiraatin apa? Ayat manane qiraat itu ada yang mufrad, ada yang apa? Jamak. Karena koti solihin, kaya dene ontane Nabi Saleh wa asa Musa lan tokate Nabi Musa. Wa maidati salam apa mayoran maidah itu makanan besar itu maidah. Napa? Makanan hidangan ini Nabi sinten? Isa. Mau maidah itu makanan hidangan yang leg itu. Wong Arab nak darene napa? Maidah. Misalnya sego mek terong itu mboten maidah wong Arab darane. Tapi nak sego daging wakeh niku jenenge apa? Maidah, tapi nak sego terus angkong ini buatan maidah, itu makanan tapi buatan apa? Maidah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indahu. Angin sini ayat indahu ya Allah ini sandinge Allah. Manane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wa ing ayat kaifa yasha khaliqa ya apa kersa sapa Allah. Wa innama ana mustinu te ingsun nadirun iku. Wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno ing dari mudhirun tegese sing ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno masalah di kitab iki. Kula gadah kitab namine Filyatul Auliya. Ya pokoke rumono cerita niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Nggih niki cerita ahli kitab sing ijek orisinal ya, jangan keliru ya. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinter? Dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak. Terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta bersama Al-Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Sama Al-Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat, kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini eling-eling ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu nggak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana? Alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah. 2 menerima hadiah. 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri napa mriki nak darani. Jadi kono manane walikat no. Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya itu wong Arab nak darani katif no. Bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena di bawahnya apa yang dipakai pergelangan apa? Bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya. Karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Medina yang dulu namanya Yasrib. Salman Al Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya 1. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya 1. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Diburuh, angkati barang, diburuh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah, karena dia penasaran sama Nabi akhir apa? Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid.
Ya Muhammad, dia masih jangkar, ya Muhammad. Ini saya punya uang. Kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi nggak mau. Tidak ada, saya tidak makan sedekah. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad nggak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangannya. Tapi nerima disuruh makan sahabat. Tidak, saya tidak makan sedekah. Innalan aku sedekah. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan. Udah, uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah, tidak sedekah. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Terus kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing deh, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Mau wudhu, biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya. Tapi kali itu dibuka. Dibuka terus ada mislu baitil hamam. Ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar atau baitil hamam, telur apa? Merpati. Terus dia sujud, sungkem terus mengatakan aman bika. Saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan dia apa? Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak itu terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Injil. Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke, tapi masih yang enggak trinitas loh kamu. Makanya awas tak ulang-ulang sekali salah paham rokok loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran uji Nasrani yang trinitas. Oh, kriminal besar itu. Lah ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus ora ngomong duit wae daripada ngefatwa keliru. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam, sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum, Mbak Muhammad itu kagum. Wong kok pinter ngono. Abu Bakar kagum deh. Tapi kalau Islam ragilem deh. Tidak, kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu cengkraman apa? Syam. Era Umar Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam. Mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu besar. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang 1 yaitu wasultanuhu besar. Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah enggak Islam itu Allah nak ngenyek. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau gak gelem Islam. Mung sing ngaji wae Islam. Itu disebut qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastakbartum. Ayo tak wacana ayate. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbartum. Hei wong kafir Mekah.
kowe ku goblok, ra iso maca, ortodok, gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang gak Netanyahu loh ya. Mungkin mau Israel mesti pikiranmu itu Netanyahu terus golongannya sini. Ya pokoknya ngono-ngono kowe kok kenal dulurem ta. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mislihi. Ini surat apa? Zukhruf. Mun juz bangsa juz 6 ya kan? Gak roh. Nggih Fatih, 6 ya. Sapa sing hafal? Nggih mun 6 likuran. Wa syahida syahidum min bani Israil ala misli fa amana wastakbar. Cek mentalam wong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe ku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen loh gitu. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, ayat alamat. Nah, sampean imane kan tangga iman to. Kancane iman. Tapi kowe ora perlu, kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon, paham ya, ora dadi napa? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Ya. Termasuk wa man indahu ilmul kitab, orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman Quran itu bangga berimane mantan. Mereka mesti bermikir iman itu bar. Ya mau. Lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah. Cara pikirane sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Cek pilkada sing dhuwit yo. Nah Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, Kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah sing lugu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lugu kok kulon kok srengenge kok kulon, iku pohone pindah kulon, mergo berarti srengenge kena. Nah srengenge kok kidul kok Nabi lugu ini kidul, ujug-ujug pohone ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medit. Sampai penduduk Mekah nak darani wong kok medhite ngono, tamu ada kok tibar. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Mulane Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medhit ra ono cah sing manggakno blas. Dadi Nabi Musa itu nabi juga manusia mau masyhur. Mulane Nabi Khidir nabi kok arep-arep di sambut dia apa? Sogati. Lagi Nabi Musa nanti melaku teng satu kampung. Ini pas lesu. Jebule wong kampung ketemu ya monggo, tapi ra monggo ngono tok ora tau naani dar. Mulane fa'abau ayyudai ifuhuma. Mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudai ifuhuma. Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan nggak pernah Nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterujut, yang minta makan. Disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Mereka minta makan. Istat'ama atau ama itu makan. Kalau istat'ama berarti amrih cari makan. Kayak ghafaro nyepuro, kalau istaghfaro amrih sepuro karena pas. Jadi kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong, kalau ista'ana minta tolong. Makanya nasta'in berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong, kan bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abu ayyudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barang wis medhit, divonis medhit memang medhit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang penggawean wong medhit temboknya rusak kok toto bar ora wis wong medhit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Tapi itu yang menguya terus. Karena orang emosian repot. Mengenai kan amal kalau uang terus rasut takwa itu madzhabnya Nabi Musa. Agar gak keduga ya mau ngekei. Ada pikir gak serak keduga lah namanya ngekei yo. Dan kita mesti setuju pendapatnya Nabi Musa. Serak keduga orang ngekei yo. Yo mangkal tenang. Nah ini jelas Allah muji Bani Israel wa syahida syahidum min Bani Israil ala mistifa amanah kok wastak. Wong Israel sing pintere gelem iman mek Quran kuwi bodoh kok ora gelem. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara nation. Siapapun yang nempat di situ berKTP itu disebut bangsa Israel. Jelas dia ini ya. Terus beda sekali. Akhirnya Ka'bul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Ka'bul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada 2 alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi orang Islam yang Yahudi itu tetap dakik. Mulane masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar, dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhroh. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat itu sana saja. Ya wong mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhroh. Jadi misalnya niki Sokhroh, Baitul Maqdis Sokhroh ya. Kulon kono nggih? Nggih. Kono bingung. Mriko kan kulon. Terus niki niku Sokhroh Baitul Maqdis. Kon nggih masjid nang gurine. Gurine Sokhroh. Umar ngamuk, tekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid ning kene ora ijek madhep Sokhroh. Berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi tekem Yahudi lho orang ngilang jare Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bu. Sial tuh, takem Yahudi ku gak ilang. Mergo Umar ngusul, "Jek aku gak ana masjid, cara kowe masjid tu ning ndi?" Didesain gurine Sokhroh. Ben kok nang Islam salat berarti ya madhep Sokhroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkle, nggih masjid iku mbelakangi Sokhroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku mbelakangi Sokhroh. Ora, masjide ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nek salat teng Masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana Masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Saking mangkele Umar mbek omongane Ka'bun. Kesisa Yahudi dia itu ijek cara-cara Umar. Nah aku ora ana komentar anut Umar, Pak, yen komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan. Ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak. Terus Ratu Boko itu sing Sabak ya. Nak sing Bilqis itu Ratu Boko ya, nak Borobudur itu Asu Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dari wong Sleman kene lho. Wah, mate to, gak keren plus. Nabi Sulaiman dari wong Kerang ini tahu kuliah. Wah, aneh-aneh. Itu ora mungkin 3 agama itu sepakat, nah agama itu ya seputar-seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno benere Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nek misale Yahudi gedhe wong Islam kudu aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul. Wong Islam nak mangkel Yahudi kudu ora, sementing adoh, jenenge ra cocok ora raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane 3 agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nek mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nek ning tembok ratapan ya orang wong maro masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa nanti mal anil Yahud, laknati Yahudi, Yahudi aku. Wong tanggoplek. Wong Yahudi tidak masuk Islam, ya wong Islam.
Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Pola wali zaman atas nama politik. Kota suci Pak Kristen dipindahin Vatikan. Nggone kono Rais Roma, gorone Francisco Topi bisa dulur-dulurin. Terus wong Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Lha iku terus Yesus apa tahu? Dolan temudi. Moro Italia, moro Vatikan. Iku wis bingung kabeh wong Kristen pas sing orisinil bingung asal usule piye tempat suci kok sodok. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam sing seputar seputar Palestina. Ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan. Itu pasti sebabnya beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasoro sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu. Terus ada Nasoro yang jenis lahud nasud, jenis hulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Sebut laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masih. Nah orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat. Salah sekali, bukan sekedar salah sekali. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek bakat ahli Quran ra usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoknya anu ulama. Ke Quran 30 juz yo akeh tenan. Wis sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalalan tok sanggup. Padahal jalalan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tubari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Kembali Quran dia gini ra tau metu kon kembali. Kene mulai cilik malah Quran ra tau kemana-mana kon bali. Sak karepe dhewe. Tapi kula ya ora gelo sak hiburan. Tak agem napa? Kok sering dijak debat tiang-tiang ngoten. Di pesantren kok gini. Aku lah berjauh ngoten, saya nak sunah Rasul itu hafal Quran, ke Nabi itu hafal Quran. Kena ada sunah Rasul itu hafal Quran. Kawani. Boleh sunah Rasul sing murah-murah, sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran ya meriang, no? Meriang sampai ono meriang. Padahal gawane jalalan ngalor gitu. Gudi pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan, Kang. Dadi ketok alime, aja sing kurasa. Tambah gede tambah oke, tambah gede tambah oke. Ya, pokoknya eling-eling ya. Terus Quran kadang dimuji Bani Israel, sing gelem iman. Eling-eling ayatnya nama Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min Bani Israil ala mislihi fa amana wastakbar. Qul innamal ayatu inta awalam yakfihim ana ta ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing man. Apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alaikal kitab bayusta alaihi. Anna sapening sunawa anzalna nurono ing sunah alika ing atase sira Muhammad alkitab bayita. Al-Qur'an atase Qur'an ditlakang den waca apa Qur'an alaihi ing atase ahli kitab. Utawa alaihi ing atase kafir sapa wae. Fawa mangko te Qur'an iku ayat mustamiratun kang abadi. Langki doa kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat. Qur'an iku ayat sing abadi. Bi khilafi ma kan berbedani perkara fikra kang disebut apa menal ayat sing ayat. Wong kafir Mekah kepengin Rasulullah gadah tongkat kaya Nabi Musa. Malah repot ana di tongkat. Mergo agek peristiwane bar didakok ning museum, mok ning kaca didelok. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mung delok. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalem mengkon-mengkon kabeh. Ail kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling. Idza tan tegese dadi pepeling di kaum men kedue kaum li kaum mukmin, kedue kaum mukminuna kang iman sapa kaum.
Kul ngucap sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syahidan. Kafa nyukupi sapa billahi Allah baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi. Bisitki kelawan bener ingsun. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala ing apa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minhu hali wa halukum. Wa minhu lan iku setengah sangking ma fis samawati wal ardi. Hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh. Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaan Allah wis pirsa kabeh. Debat kowe ora ono baris ben pasrah pangeran. Waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Percaya sapa ladina tapi bil batil. Wong kok percaya barang batil, barang sing hakikate ra ono. Hakikate Tuhan 3 itu ada ndak? Kan ndak ada. Hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya tidak benar juga. Wong hakikate ana zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara yuk batu kang den sembah apa min dunillah sangi saliyane Allah. Tapi wa kafaru nafiri sapa wong akeh bila iklan Allah mingkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku laikate mengkono-kono kabeh kok al khosiruna wong sing tuna kabeh fi saqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Safqanu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khinas tarau nalikane tuku utawa ngambil sapa ngake al-kufra ing kekafiran, diambil bil imani dadi regani. Walam. Niki kula donga, mungkin kok amin mawon mesti kula sesuk ora ngaji mergi napa. Ya wow, pantes-pantes saya bodoh kok sibuk kan. Jadi ibu kula niku kepengin kula nang wangsul mergi bodoh. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Soalnya ini jenengan amini nggih. Pokoke yakin bahwa untuk Lailatul Qadar ya. Zaman akhir gelem ngaji sanggup apik ngene. Rasa apa alamate tetep ra roh wis. Pokoke yakin tuh ngono ae. Alhamdulillah. Kok yakin tuh? Lah ki roh. Yakin ora perlu roh. Kowe yakin ana swarga? Roh. Ora le ya pokoke yakin ora usah. Ora usah. Kowe yakin mlebu neraka? Gak usah yakin. Nak pendelok ya ora usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin mboten kedah napa. Terus niki kula iki dongane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya, dongane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Nu sering kula waca, iki kula yakin donga niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musal-sal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Di ngelacak Ihya niku gampil sakniki niku gampil sangat. Iki kula bolak-balik matur teng mriki kula nu syukur Ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh sawise ana sarai sini Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Jadi dulu Ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Sinten Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Itu jenenge kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin 14 juz. Pinten 14 nama? Ihya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kula alhamdulillah sering sinau sarai terus kula nu mboten sinau Ihya atau sering sinau sarai. Sopo bayang no pinten? 14. Niku kena go tuku sapi Kang. Tapi ora usah go tuku sapi. Lah niku tiyang mutaakhirin setelah Abdul Al-Haddad terus nggih Sayyid tiange Sayyid. Nggih Sayyid dzurriyyah Rasulullah yang Sayyid sekali alim di alim tenan. Terus mujaddid itu rata-rata itrati Rasulillah setelah jadi kaya aja delok ya wong Jawa sing alim nggih kathah tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mung alim tenan yaitu Sayyid Muhammad Hafiz Zain sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz yang kelas-kelas gitu nggih kathah banget. Di wong kudu delok aja kon delok ya kita ngakui lah Mbak Semasari yo alim, Kiai Jawa alim ya kayaknya tapi kowe kudu roh wong alim sing sangka napa habaib ben fair napa habaib yang ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji non nopo habaib saling mengakui lah nggak masalah itu. Sayyid Zabidi itu mun tiyang sakniki badhe Abdul Haddad ini murid mulazim teng Mekah namine Mbah Abdul Manan niku tiyang Jawa tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdul. Ya Kiai sinten? Ya
Abdullah duwe anak alim alama jenenge Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbah Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Niki yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun. Mbah Mun Zubair, Mbah Mun Zubair. Jadi nak jenengan kepengen sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sinten Imam Ghazali niku muridnya Imam Haromain. Imam Haromain muridnya Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kufal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo? Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Mau ahwal itu nggak bisa diterangkan. Bon ya. Terus, lah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, kowe nak seneng gurumu ya sering sowan. Oke, dalam bentuk seneng diantaranya sowan. Tapi kalau teks bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering sowan, ganggu tok. Sekarang sowan tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu, kowe kangen, anak kiaimu ra kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen sowan kiaimu, anak kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya, kowe nak seneng ya sering sowan. Oke, benar. Seneng itu bukti, sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu, karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam, tak sowani kan. Sama benarnya. Ini teks. Yang benar apa? Ya akwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jenis akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya dikocong, pengen ngenteni sowan tak timbali. Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gedong putune macam-macam. Sehingga ada ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Publik. Sehingga Nabi ketika di teras masjid sahabat do sowan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam ya ada yang berani sowan karena Nabi milik keluarga. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune seneng-seneng Mbak Hasan Husain, "Assalamualaikum." Terus bertindak bermulang lagi gedong putu. "Assalamualaikum." Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Ya, mereka sabar kalau soal Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat soal Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa? Masjid. Nah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu, nak jarang ketemu, roh wadok, roh apike. Jajal wis sering ketemu, nak sering kecewa. Lah ini akwal. Jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu, aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk lunak-lunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku moro musala. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi rapone.
Kan mangkelno, tapi nak ketemu orang-orang mbok delok padha. Sik saleh, wong men ngurusi musala, dal rantuk gaji, delok padha. Tapi nak mbok pareki, kaya ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu ya tambah seneng. Terus Sufyan Ats-Tsauri maknane ngene zurhiban tasda. Dia nak ketemu wong ngarang-ngarang kok ora tambah. Mulane ki ngaji iki bener dari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo ora ketok terus bentrok. Nah ilang kan. Jangan-jangan katut wedoan. Sekali mulai alhamdulillah kok sama sarat di duit lah penting ning omah. Tapi misalnya ning omah terus dikeranyam gitu. Mulane ngancam minggat barang. Kok sesuai apa? Gosir iban tes tetap. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada tag, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tag, mana akhwal. Nah, saiki wong udah belajar nganggo tag. Tak biring ini hadis sahih mbahmu kowe rumah saya hadis lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwat, dia butuh nopo? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro, wedok. Dia duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusen kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata dicadal. Kan gak mungkin ora dicadal putri kon masak. Ya dicadal lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul saenake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu dicadal ndor. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo kumpul wedok ngene-ngene kumpul wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat ya pramugari. Ya ora. Berarti munamune aja kumpul wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Itu mesti kumpul. Kadang sak rombongan yang jejer bojone wong, malah ya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran malah gandeng-gandengan yo bosku kadang yo isi. Pas ning Indonesia ora tahu sing gandeng wong wedok ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Tapi sapa gandeng iki? Wong wedi yo. Lha iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo muni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.